Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Serba Otodidak teman-teman. Kali ini di dalam materi ini kita bakal ngebahas yaitu tentang bagaimana penerapan tipe data di bahasa pemrograman C++. Pada tutorial ini saya menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Kemudian sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 10 64 bit. Jadi nanti jika yang Android disesuaikan saja, kurang lebih kalian tinggal mengikuti codingnya aja. Cuman kalau untuk penyimpanan data, penyimpanan filenya bagaimana, projectnya bagaimana, itu bisa dilihat di video sebelumnya yang berhubungan. Kemarin saya buatnya tentang Android ya, menggunakan ChexDroid, disesuaikan saja ya. Kurang lebih codingnya sama, tapi penerapannya itu ya sama ya, untuk codingnya sama, tidak ada beda. Bedanya mungkin ada beberapa yang beda ya, coding yang beda, tinggal dicoba aja. Mungkin kalau error bisa dilihat apa yang, karena sesuai dengan library-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, jadi settingnya manual ya, menggunakan GW min GW ya. Oke, langsung aja. Pertama buka dulu ya, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Tampilannya seperti ini, seperti biasa ya. Kemudian buat project baru, caranya klik file new, kemudian save dulu ya filenya. Caranya save as, klik file save as. Saya di sini simpan di directory my document. Kemudian saya pilih namanya folder yang udah saya buat, namanya tipe data. Kemudian nama filenya saya beri nama tipe data tanpa spasi ya, titik cpp. Save, enter ya, atau enter atau klik save tadi, maka otomatis dia menyimpan tipe data atau file berformat CPP atau C++. Nah, setelah itu kita ngodingin dulu ya, kita manggil library-nya. Caranya seperti biasa, library Yoastream ya, kita panggil library Yoastream. Caranya shift, pencet shift di keyboard, kemudian pilih yang 3 ya, atau logonya ada apa, crash. Kemudian ketik include kurang dari spasi, kurang dari Yoastream. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian saya memanggil lagi untuk std-nya menggunakan using name spasi std titik koma. Jadi supaya nggak memanggil std tiap scene atau tiap code-nya ya, seperti video tutorial sebelumnya. Kemudian saya memanggil in main. Nah, in main-nya seperti ini. Saya hapus dulu ini kelebihan. Nah, in main-nya seperti ini teman-teman ya. Ini otomatis dia ada return 0. Saya enter ya ke bawah. Nah, ini enter ke bawah biar enak ngodingnya. Oh ya, saya save dulu ya, file save. Oh ya, sebelumnya saya udah menjelaskan ya tentang deklarasi itu apa ya. Jadi di sini kita buat dulu deklarasi, kemudian inisialisasi ya. Nah, bisa dilihat di blog saya ya, Serba Otodidak. Blognya serbaotodidak.blogspot.com ya ini ya. Nah, itu pilih yang materi ini. Nah, ini dijelaskan di sini dalam video ini saya menggunakan jenis tipe data primitif. Ya, di sini menggunakan tipe data char, karakter ya. Oke. Buat dulu deklarasinya. Caranya panggil tipe data char, kemudian nama variabelnya saya beri nama variabelnya nama lengkap ya, pakai spasi ya, tipe data spasi nama lengkap. Kemudian kurung bukan kurung ini, tapi kurung
saya zoom ya, coba saya zoom dulu ya. Nah, kurungnya seperti ini, kotak ya, kurung kotak. Oh gini nih ya, kurung kiri kemudian tutup ya, bukan kurung kerawal ya, kurung kotak. Kemudian, nah kemarin ada materi tentang tipe data, saya menjelaskan bahwa tipe data itu diciptakan untuk agar program itu tersusun rapi ya, memori juga menjadi lebih efisien ya, lebih lebih apa, dalam penggunaan data itu lebih pas gitu ya, tidak mengambil resource yang terlalu banyak atau kebutuhan sumber daya memori yang besar. Jadi di sini karena kita buatnya variabelnya nama lengkap, kita bikinnya untuk nama lengkap, kita kira-kira aja nama lengkap itu berapa digit. Di sini saya buat 20 digit. Ya. Jadi kira-kira 20 digit lah, nama manusia itu kayaknya 20 digit. Adakah yang 50 digit? Kayaknya jarang ya, kemungkinan 20 digit. Ya. Selanjutnya saya buat inisialisasi, yaitu caranya sama dengan petik 2 ini petik 2 ya. Petik 2 bukan petik 21 tapi petik 2 yang memang simbolnya petik 2. Bukan petik 21. Kemudian di sini kalian isi nama kalian. Di sini saya beri nama Yogi Maulana. Ya. Ini perhatiin nih, simbol-simbol ini kadang salah, ini juga diperhatiin ya. Teman-teman yang baru belajar. Kemudian di sini terakhir saya tutup titik koma. Oke. Ini saya geser dulu. Nah, setelah itu enter, saya ke bawahin lagi, saya panggil keluarannya. Caranya code kurang dari, saya variasiin petik 2 lagi. Petik 2 lagi. Kemudian saya variasiin lagi, nama saya adalah gitu ya, adalah outputnya ya, titik 2 spasi, kemudian saya beri kurang dari, saya panggilin variabelnya. Ini saya copy aja nama lengkap tanpa nilai ya, cuman variabelnya aja. Nah ini variabelnya melengkap, tutup, kurang dari, tambahkan NDL. Aduh, NDL huruf kecil ya, NDL. Kemudian diakhiri titik koma. Udah jelas ya. Ini udah, code return udah. Saya kecilkan dulu. Nah, saya jalanin ya. Kita play, pencet play. Nah, ini hasilnya. Saya geser dulu biar agak hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Ketika dijalanin. Menggunakan tipe data char ya. Pakai inisialisasi. Hasilnya seperti ini, nama saya adalah ya kan, nama saya adalah, lalu di sini variabelnya. Nah ini isinya, nama lengkap, tariknya ke sini ya, pasti ya gimana kalau kita ganti dalamnya X ya. Kita save dulu, file save, kemudian kita play, maka dia ada X ya. Paham ya teman-teman caranya gimana membuat tipe data menggunakan inisialisasi ya, tipe data char, menampilkan tipe data char. Nah kemudian selanjutnya kita coba menggunakan inputan atau menggunakan scene ya. Kemarin kita udah belajar tuh tentang inputan, scene itu apa. Jadi ketika kita mengetik di sini ada apa, ketikan input nama lengkap, ketik misalnya Andri atau siapa gitu, enter gitu kan, nanti dia muncul sesuai ketikan kita. Nah itu kita buat caranya di mana-mana, kita bikin variabel lagi ya, saya copy di atas, ini saya hapus, ini inisialisasinya, saya sisihkan begini, modelnya begini kawan-kawan, model deklarasinya, cuman dibedain, ini kan udah ada nih ya nama lengkap, ini bedain variabelnya, saya tambahkan X, atau begini aja, atau saya kasih nama lengkap inputan gitu ya, ya biar agak ada pembedanya. Nah ini saya kasih komentar aja nih, tanda ini, komentar ini codingnya nggak jalan, jadi dia kayak penanda gitu ya di dalam coding. Ini inputan, jadi nggak jalan di program. Inputan di atasnya ini
inisialisasi. Nah, biar tahu bedanya yang mana ya. Oke, ini saya kecilin dulu ya. Oh, terlalu kecil. Nah, ini saya panjang ini. Wah, udah mentok. Oke, setelah itu ya udah buat ini, kita panggil. Ada dua cara ya. Caranya menggunakan scene atau menggunakan getLand. Bedanya di mana? Nanti saya jelaskan. Kita praktek dulu. Jadi di sini saya buat variasi dulu, variasi outputnya, biar nggak kelihatan garing banget ya. Ketik nama lengkap, ya, nama lengkap inputan gitu ya. Oh, gini aja. Inputkan nama lengkap ya. Inputkan nama lengkap Anda gitu ya, biar kelihatan bedanya. Ketik 2 spasi titik koma, nggak usah pakai endel karena nanti ini gabung. Kemudian sin kecil, sin lebih dari. Nah, kita copy aja variabelnya ya, inputan, kemudian titik koma. Nah, ini codingnya diperhatiin nih, dua ini. Oke, setelah itu kita play. Dulu ya, kecilan teman-teman, saya kecilin dulu ya. Nah, oke. Saya play ya. Saya save dulu file, save, play. Nah, ini yang di atas ya. Ini yang inisialisasi ya. Ini yang bawahnya inputan. Misalnya inputan nama saya ya, Yogi Maulana. Kemudian enter. Dia bakal nyetak langsung Yogi Maulana. Nah, dia bentuknya langsung dicetak Yogi Maulana. Tulisan nama lengkap Anda. Oh, atau gini, saya tambahkan. Oh, ini belum dikasih keluaran ya. Saya kasih keluaran deh. Itu ada di inputan ya. Petik 2. Ini adalah ya nama lengkap inputan ya. Si NDL. Nah, baru pakai NDL nih biar di ke bawah. Oh, saya lupa depannya manggil variabelnya ya. Ini spasi ya. Ini nama lengkap inputan ya, dari sini ya. Saya masukkan sini. Ini jangan ada spasi, gini bentuknya. Bentuknya gini, saya save, kemudian play. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini yang di atas ya, yang ini inisialisasi, kemudian ini bawah. Saya masukkan Yogi Maulana. Apa yang terjadi? Enter ya. Nah, dia bakal gini. Nah, Maulananya mana? Nah, itulah nanti bedanya getLand dengan scene. Kalau scene ini dia kelemahannya gitu, karena ini datanya diberi batasan ya 20, spasi tidak terbaca. Kenapa? Kita butuh tambahan, yaitu menggunakan kode yaitu getLand, makanya dia nggak muncul. Coba kalau kita hapus ya, misalnya batasan nilai, apakah bisa ya? Kita tes aja ya. Nah, misalnya Yogi, alah kok malah nggak masuk ya. Saya ulangin, saya save lagi, play. Ini saya clearin dulu deh. Nah, biar enak ya. Save lagi, kemudian saya play. Nah, saya ketik Yogi spasi Maulana. Nah, malahan dia
Yogi spasi cuman Y aja dia malahan ya. Nah itu karena nggak ada batasan. Tapi kalau kita kasih batasan tadi, kita play ya, Yogi spasi Maulana. Tadi ini pakai spasi ya, enter. Cuman Yogi aja. Nah, untuk mengatasi itu semua kita harus menggunakan getLine. Caranya ini saya atau gini aja deh. Ini ada dua. Saya buat di sini. Aduh. Mungkin di bawahnya aja ya. getLine dalam kurung ya, kemudian sin, koma, nama variabelnya apa tadi? Nama lengkap. Kemudian titik koma. Kita play, apa yang terjadi? Waduh, error ya. Oke, ini sepertinya kita hapus aja ya teman-teman yang sini ya. Jadi kita mau ngeliat bedanya aja. Kita save lagi. Kita play. Apa yang terjadi? Oh, tetap error ya. Katanya apa errornya? getLine. Oke. Ini ya, dia nggak mau, dia tidak mau ada batasan nilai. Coba kita play. Terjadi sama aja ya, name std. Oke teman-teman, ternyata di sini salah ya penulisannya. Harusnya gini. Ini coba dihapus saja teman-teman, ini yang benar. Cin titik getLine ya, titik getLine nama lengkap, kemudian koma, ini tipe data variabel ini ya, variabel koma, kemudian kasih batasan. Nah ini 20 ya, nilainya batasannya 20. Nah udah, kemudian kita save file, save. Nah ini muncul ya yang error. Kemudian beri nama Yogi spasi Maulana, enter. Nah maka otomatis ini nyetak. Nah itu bedanya ya. Kalau untuk penggunaan sin ya, kita gimana ya, ini saya ganti. Kalau kita pakai sin nama lengkap itu malahan dia bisa terbaca, cuman kita play ya, cuman spasi nggak bisa terbaca nih. Sorry, saya masukin Yogi spasi Maulana. Kalau spasi nggak bisa terbaca tuh, malah tidak baca sama sekali, ini nggak ada tulisan. Tapi kalau kita pakai sin spasi sin titik getLine ya, ini terus variabel koma 20, ini tutup kurung ya, tutup kurungnya yang melengkung ya, itu bisa. Nah coba ya, Yogi ketik Yogi Maulana, kalau begini bisa, enter. Nah otomatis dia muncul. Nah itu perbedaannya berarti ya. Tapi kalau yang jelas, kalau untuk tipe data yang berhubungan dengan karakter atau angka, kalau bisa menggunakan ini sin.getLine. Intinya ada getLine ya. Sama satu lagi ada tipe data string tuh. Nah ini sama nih ya. Kalau ini kan karakter. Kalau ini kita menggunakan string. Kita coba string. Nama variabelnya apa ya? Nama lengkap juga mungkin ya. Nama lengkap string gitu ya. Nah kalau menggunakan string tidak perlu menggunakan batasan tipe data. Nah makanya teori sebelumnya saya jelaskan bahwa ada tipe data yang tidak perlu
ditentukan batasan tipe data, jadi tidak terbatas. Nah, maka itulah arti dari tipe data. Jadi dia tersusun sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai. Biasanya string ini digunakan untuk inputan data yang panjang, alamat seperti itu, yang menggunakan string dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian variabel nggak usah pakai batasan nilai, karena tipe data ini tidak pakai batasan nilai, langsung aja. Nah, terus kita bikin juga sama aja ya, copy aja deh, kita copy, kita taruh bawah gini aja. Saya kasih komentar batas ya, batas, beri batas, kemudian saya save. Nah, kemudian saya variasiin input nama lengkap string ya, misal ya string, ini juga string biar kelihatan bedanya. Kemudian variabelnya string, saya copy biar kelihatan ya bedanya gimana. Penulisan getline nya beda teman-teman. Kalau untuk char dia sin.getLength, kalau untuk string dia sinnya di dalam. Ini dihapus, kemudian depannya sin, koma ya. Nah, batasan nilainya kita hapus karena kita nggak pakai batasan nilai ya. Nah, oke, dilihat ya, ada batasan nilai. Nah, ini udah, ini variabelnya sama. Oke, kita play, kita save play, file save play ya. Apa katanya? Tidak ada tipe. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan ya di sini, stringnya coba diperhatiin ya. String kita huruf besar kayaknya tadi, makanya nggak jalan. Kita coba play ya, file save kemudian play. Oke, kita play lagi. Ternyata jalan ya. Karena ini belum kebaca ini. Karena itu kalau menggunakan Visual Studio Code dia agak lama proses ini ya. Dia mencari library-nya dulu. Nah, kemudian kita inputin ya. Ini yang menggunakan char ya. Yogi Maulana, enter spasi. Nah, ini ada. Kemudian ini yang bawahnya string. Yogi spasi Maulana spasi string add. Oke, string aja ya. Nah, kelihatan ya bedanya ya tuh. Dia langsung kecetak ya. Nah, jadi bisa dilihat perbedaannya pada coding string itu seperti ini, sedangkan pada char penulisannya seperti ini. Nah, itu harus diperhatiin teman-teman bedanya. Kalau char sinnya di depan, sin titik getLength, sedangkan getLength di dalam kurungnya. Nah, ini saya zoom nih, saya zoom. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya, codingnya saya zoom ya. Kayak gini, saya gedein lagi. Nah, ini codingnya ya, kecilin lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya codingnya ya, bisa diperhatiin, diikutin ya. Mungkin untuk materi saat ini kita masih ngebahas tentang tipe data, nanti selanjutnya ya, tapi yang berhubungan dengan numerik. Kalau ini berhubungan dengan string atau angka lagi, huruf ya. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini videonya, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di YouTube. Kemudian jangan lupa like and subscribe ya. Saya tutup. Jika ada kesalahan saya mohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.